Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraulia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari esai saya yang mengangkat judul mengenai problematika kesetaraan gender dalam kekerasan verbal melalui media sosial pada perempuan. Mengapa saya mengangkat topik ini? Saya melakukan observasi selama kurang lebih seminggu mengenai masa pandemi yang saat ini kita hadapi, di mana saya melihat ada intensitas aktivitas penggunaan media sosial yang turut meningkat, di mana kita membutuhkan media sosial ini sebagai sarana untuk komunikasi, kemudian refreshing, hiburan, dan sebagainya. Yang mana tentunya komunikasi ini kita lakukan untuk mendapatkan respon yang positif. Namun tidak semua aktivitas kita dapatkan mengandung unsur yang positif. Pastinya juga ada unsur yang negatif. Di sini saya melihat bahwa unsur negatif ini dapat kita temui melalui adanya bentuk kekerasan verbal atau kekerasan seperti bentuk perkataan, kemudian penghinaan atau cemooh yang kita dapatkan dari orang yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Sehingga tujuan saya melakukan riset ini, ya ini ingin sedikit mengetahui bagaimana kebutuhan individu untuk meningkatkan keterampilannya mengenai bagaimana menciptakan kesenjangan yang baik akan pemahaman gender sendiri. Di bagian pendahuluan, di sini saya memberikan sedikit gambaran mengenai kasus kekerasan verbal yang tidak lagi menjadi tabu untuk kita lihat dan kita dengarkan. Kemudian saya menambahkan sedikit hasil dari survei sebagai bentuk pendukung bahwa memang terdapat kekerasan verbal atau kekerasan yang mengandung pelecehan terjadi melalui media sosial. Paragraf selanjutnya, saya sedikit menjelaskan mengenai pengertian dari kekerasan verbal sebagai sebuah aktivitas tidak langsung yang menimbulkan potensi untuk dalam menyakiti orang lain. Hal ini saya kaitkan dengan adanya isu problematika gender sebagai latar belakang kekerasan verbal terjadi. Yang mana pada paragraf ini saya menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari gender sebagai sebuah perbedaan status, peran, fungsi, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagaimana hasil konstruksi sosial serta budaya yang terjalin melalui peran sosialisasi generasi ke generasi. Gender yang masih bersifat umum ini saya spesifikkan lagi menjadi kesetaraan gender sebagai gambaran situasi laki-laki dan perempuan dalam menikmati status yang setara dalam memiliki hak untuk merasakan kondisi yang sama dalam rangka mewujudkan hak asasi manusia. Pada bagian isi, saya menambahkan bukti serta fakta yang mendukung melalui hasil dari observasi yang saya berikan kepada 25 responden perempuan dengan rata-rata usia 17 hingga 21 tahun. Dari hasil observasi ini, saya mendapatkan keterangan bahwa kekerasan dari kasus verbal ini meningkat melalui laman media sosial seiring masa pandemi, yang mana kekerasan ini dimulai dengan adanya proses komunikasi antara dua belah pihak, yang mana secara tidak sengaja timbul suatu bentuk perkataan yang sifatnya menyinggung mengenai problem kesetaraan gender. Lalu, hasil observasi turut menambahkan keterangan bahwa kultur budaya patriarki yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan tidak disetujui oleh sebagian besar dari responden. Karena sifat daripada kekuasaan ini akan memberikan penyelewengan terhadap hak serta kewajiban antara laki-laki serta perempuan. Pada bagian penutup, di sini saya menambahkan sedikit hasil observasi yang telah saya dapatkan mengenai perlunya pemahaman individu mengenai konsep gender beserta kesetaraannya. Yang mana hal ini turut sejalan dengan perlunya usaha dalam mengembangkan sikap toleransi yang tinggi, kemudian berusaha semaksimal mungkin membangun komunikasi satu arah dengan harapan dapat sedikit mengurangi bentuk konflik yang akan terjadi. Sehingga secara sederhana saya simpulkan bahwa penting bagi setiap individu dalam bersikap bijak serta berhati-hati untuk setiap tingkah dan perilaku yang akan ia tampilkan kepada orang lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.